Nah, untuk perawatan murai batu lomba, teman-teman, agar neken lawan itu nggak melulu soal birahi dan emosi ya. Karena untuk murai batu sendiri itu dengan sendirinya kalau dia memang keadaannya sudah sehat, keadaannya on, maka birahi dan emosinya juga akan mengikuti. Terkadang kita lalai bahwa kita fokus hanya eh, birahi sama emosi. Kurang birahi, ketinggian emosi, kurang emosi, ketinggian birahi, dan lain sebagainya. Padahal tidak melulu seperti ini ya teman-teman untuk murai batu ya. Kita belum merawat sebaik-baiknya, tapi kita sudah mengejas burung murai batu kita birahi emosi. Yang penjemurannya kenceng lah, yang EF-nya kurang, akhirnya burungnya malah lemes dan sakit, malah suaranya hilang, suaranya serak ya. Hanya kita terfokus pada emosi ya. Kalau perlu teman-teman pahami ya, terutama untuk yang baru memulai murai batu itu kan nggak bisa. Ini emosi apa birahi, ini birahi apa emosi, bahkan sering terbalik-balik bahwa burung murai batunya terkadang birahi tapi dicas emosi. Pun sebaliknya kadang emosi malah dituduh birahi. Nah, ini kita udah pusing dulu dengan burung emosi dan birahi hingga kita sampai lupa untuk merawat burung murai batunya. Dalam merawatnya saja kita tidak konsisten, tapi kita bertanya birahi emosi dan mengejar atau menerapkan sistem emosi birahi tadi. Contoh, murai batunya seharusnya setiap pagi kita keluarkan, kita bersihkan kotorannya, kita berikan pakan, kita ganti air minumnya. Ini rutin kita lakukan setiap hari, ya. Sebisa mungkin di jam yang sama, jangan sampai telat atau molor terlalu jauh. Contoh, biasanya kita mengeluarkan jam 6 pagi, itu sudah kita bereskan semua, tinggal kita gantung burungnya berkicau. Ya ini kita ngasihnya kadang jam 6 pagi, kadang jam 9 siang. Tapi kita bertanya bagaimana cara menaikkan birahi, bagaimana cara menaikkan emosi orang burungnya aja tidak kondisi. Ya, udah deh, kita setel ulang saja. Kita rawat dulu murai batu kita. Nih, percaya sama saya ya. Burung murai batu coba diterapkan dengan konsisten selama 3 bulan. Dengan catatan, murai batu teman-teman yang teman-teman rawat adalah murai batu terahan. Murai batu yang memiliki karakter mental yang bagus seperti metode Manpack. Ada 5 metode, ada metode mental, nutrisi, perawatan, ego atau ambisi, terus karakter. 5 metode. Ya, ini metode pertama tentang mental. Pastikan mental burung murai batu teman-teman itu bagus dulu. Setelah itu udah dirawat selama 3 bulan. Ya, seharusnya burung murai batu teman-teman itu sudah tidak lagi mencari emosi birahi. Rawat rutin. Terus perawatannya seperti apa? Perawatan yang standar saja, nggak usah ekstrim-ekstrim aneh-aneh ya. Pagi burung keluarkan ya. Nah, kalau sudah keluarkan, bersihkan kotorannya, kasih jangkrik. Berapa jangkriknya? Nah, ini perlu dicatat. Untuk jumlah itu tidak pakem, tidak ada hukum pakem. Kita bisa menyesuaikan dengan burung murai batu kita. Yang tahu burung murai batu kita, ya diri kita. Patokannya gimana? Patokannya kalau dikasih banyak dia terlalu gacor, turunin. Tapi jangan sampai diem. Kalau dia sudah malas berkicau, itu tandanya kurang EF. Nah, antara menyeimbangkan itulah ya, momen itulah tugas dari seorang perawat atau joki atau pemilik dari burung murai batu itu. Jangan terlalu gacor dan jangan terlalu diam. Nah, itu rank itu di tengah-tengah itu semakin bagus ya. Di titik tengah-tengah. Burung bunyi masih aktif tapi tidak terlalu gacor ya.
Ini kalau untuk sendiri, tapi kalau ketemu lawan ya jangan ditanya ya. Kalau ketemu lawan jangan ditanya. Lantas itu untuk hariannya ya. Untuk pengaturan EF itu indikasi atau indikatornya itu. Burung tidak terlalu gacor, kalau bahkan malah cenderung diem tapi dia masih bunyi ya. Yang penting bulunya jangan sampai ngembang. Karena kalau bulunya ngembang itu pertanda kurang nutrisi. Teman-teman perlu menaikkan EF-nya lagi. Nah, udah kita rawat selama 3 bulan. Itu harusnya udah ada hasil. Nah, dalam 3 bulan tadi, jangan dipertemukan dengan burung-burung lain. Harus kondisikan dulu, ya daripada teman-teman meraba. Ini emosinya gimana, ini birahinya gimana. Teman-teman kalau mengejar emosi dan birahi lalu ketemu burung rusak, teman-teman akan pusing sendiri. Burung rusak seperti apa? Burung rusak, burung yang tadinya bagus sekali, terus diguantangkan terus, biasanya tidur setiap minggu, akhirnya dia rusak dan menjadi galak. Nah, teman-teman di situ akan pusing. Karena kalau burung rusak udah tidak bisa dibetulin lagi ke titik awal, ya udah nggak bisa. Seperti barang yang rusak maka dia tidak akan bisa kembali sempurna seperti awal. Kalaupun masih bisa prestasi, itu juga titik performnya tidak akan semaksimal sebelumnya. Nah, ya, makanya perlu dicatat. Banyak banget konten-konten saya mengenai hati-hati melombakan burung murai batu. Kalau tidak maka burung murai batunya akan rusak. Nah, daripada ngejar emosi birahi, mendingan rawat aja dulu selama 3 bulan itu. Ya, kalau masih ada perawatan yang ketinggalan, coba evaluasi lagi. Ya. Nah, kalau burung murai batu masih nggak jalan, berarti ada pertanyaan tanda tanya nih. Biasanya ada konsisten yang dilewati dalam pemberian EF, itu ada jam-jam yang memang terlewatkan. Atau memang karakter dari burung murai batu teman-teman ini tidak bagus. Atau burung rusak yang teman-teman rawat. Nah, antara 3 ya tadi. Ada 3, kenapa burung murai batu teman-teman sudah dirawat dengan sebaiknya, tapi tidak kunjung prestasi. Jadi silahkan, solusinya ya mau tidak mau ya ganti burung ya. Ganti burung. Nah, itu biar nggak pusing lagi. Tapi kalau mau nambah pusing ya silahkan dirawat, cari tahu sampai titik mana ya. Tapi kalau saran saya daripada merawat yang nggak jelas, mencari-cari tahu juga yang nggak ada ujungnya, ya mendingan ambil trotolan, dirawat baik-baik, terahannya jelas, masa depannya jelas. Ambilnya di Dr. IT Birds Farm tentunya. Nah, itu ya teman-teman ya. Terima kasih yang udah mampir sampai sejauh ini ya. Kita kupas tuntas lagi tentang murai batu agar neken lawan nantinya ya, akan selalu berprestasi dan bagaimana cara menjaga agar murai batu kita tetap dalam keadaan on fire. Perlu dicatat teman-teman sebelum kita mengakhiri video ini, bahwa video ini sebenarnya ditujukan untuk mereka agar lebih waspada untuk menjaga murai batunya. Tapi kembali lagi ke teman-teman semuanya, mau dijalankan silakan, enggak juga enggak apa-apa. Yang jelas saya cuma berpesan murai batunya dijaga baik-baik, jangan sampai rusak ya. Dan perlu dicatat juga, setiap murai memang memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi setiap perawatan tidak perlu diperdebatkan antara satu dengan yang lainnya. Kalau cocok dijalankan, nggak cocok ditinggalkan. Jangan cuma sekedar membaca judul saja ya. Pahami isinya, tonton dari awal sampai detik ini. Bagi teman-teman yang menonton sampai detik akhir ini, saya kira tidak akan ada perdebatan lagi di kolom komentar. Salam sehat.